المسلمين نسأل الله البركة والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati lagi dirahmati. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami selepas majelis ini sebagai perpisahan yang mendapatkan pengampunan dan pemeliharaan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang berbahagia, yang kami muliakan, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah salat subuh, ahli majelis ilmu yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita umur yang panjang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan kepada kita peluang untuk kita terus melaksanakan perintah Allah, untuk kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk bekal kita kelak saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah diiringi pula nikmat umur kita dengan nikmat sehat dan juga nikmat afiat. Dan yang utamanya alhamdulillah Allah beri kepada kita hidayah dan taufik sehingga alhamdulillah kita dapat mengawali pagi hari kita dengan amal ibadah, mengawali pagi hari kita dengan ketaatan, mengawali pagi kita dengan amalan-amalan yang insya Allah akan mendapatkan menjadikan hari kita, hari Jumat yang mulia ini semakin berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW berdoa, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi mereka. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkatilah bagi umatku fi bukuriha, pada waktu pagi mereka. Maka tuan-tuan, kita sama-sama meyakini, dan inilah keyakinan yang harus ada di dalam jiwa kita, bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan oleh Allah anugerah yang istimewa. Antara anugerah istimewa yang Allah kurnia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa-doa baginda diqabul oleh Allah. Adalah doa-doa dan harapan baginda diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah banyak sekali riwayat-riwayat, kisah-kisah daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mereka mendapatkan keberkatan hidup barokah daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia dikurniakan oleh Allah umur yang panjang lebih daripada 100 tahun. Dikurniai pula anak yang ramai lebih daripada 120 anak dan cucu. Ya, dikurniakan pula harta yang melimpah. Ternyata selidik punya selidik, itu semua adalah berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Rasulullah pernah mendoakan Anas dengan 3 patah doa. Allahumma tawil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Wa akthir malah, dan banyakkanlah hartanya. Wa auladah, dan juga ramaikanlah anak keturunannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Kata Sayyidina Anas bin Malik, doa yang 3 yang Nabi mohon kepada Allah itu semua telah pun diijabah, dan aku telah merasakan keberkatan daripada doa Rasulullah tersebut. Dan aku berharap semoga doa Nabi yang terakhir, wa adkhilhul jannah, masukkan Anas ke dalam surga, doa itu pun diijabah kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, merupakan sahabat yang dikenali sebagai hibrul ummah, ulamanya umat, yang tintanya umat, ya, faqihul ummah, dikenali juga sebagai ahli fikihnya umat ini, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keilmuan yang beliau dapat, ya, kepandaian, kecerdikan yang beliau dapat, keahlian beliau dalam bidang tafsir secara khususnya, itu didapatkan oleh beliau daripada mana? Daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau khidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah pun disentuh kepala beliau, ubun-ubunnya disentuh oleh Rasulullah, dan Rasulullah doakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman agama kepada Abdullah bin Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, artinya ilmu tafsir. Berikanlah kepadanya kelebihan, ya, keilmu, beri kepadanya ilmu, wabil khusus ilmu dalam bab tafsir Al-Quran. Ya, ulama sepakat antara ahli tafsir Quran yang terkenal, ya, yang diutamakan adalah tafsir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah, ini 2 contoh yang kita sebutkan betapa besarnya, betapa agungnya doa daripada doa Rasulullah, dan kelak Masya Allah mukjizat doa Rasulullah inilah kelak yang kita harapkan di akhirat. Ya, di mana mukjizat doa Rasulullah kelak di akhirat itulah yang menjadi syafaat Rasulullah SAW kepada umat. Yang itu kita harapkan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang indah yang tak pernah pujian-pujian tersebut Rasulullah baca ketika di alam dunia. Ya, pujian-pujian tersebut diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kelak pada hari kiamat, yang dengan pujian-pujian tersebut kepada Allah, baginda Nabi akan memohon syafaat untuk umat, yang syafaat baginda Nabi akan diterima oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk daripada ahli syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Masya Allah, kembali Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya diberkati di waktu pagi. Maka mudah-mudahan dengan, ya, kita mengawali pagi kita dengan sholat berjamaah, kita mengawali pagi kita dengan majelis ilmu, kita mengawali pagi hari Jumat kita dengan zikir, dengan sedekah, dengan silaturahim, dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah yang diberikan keberkatan lebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, ya,
Pagi hari ini pula kita berada pada hari Jumat pertama daripada bulan Sya'ban yang mulia. Hari ini hari ke-5, hari ke-5 daripada bulan Sya'ban. Maknanya 25 hari menuju bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati usia kita di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berkati waktu kita di bulan Rajab, istiqomahkan kita dalam ibadah, dan Allah panjangkan umur kita semua, dijumpakan insyaallah dengan bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban merupakan satu bulan yang terletak di antara 2 bulan yang mulia. Ya, terletak di antara 2 bulan yang agung, yakni bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah cucu angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digelari sebagai Hibbun Nabi, Ibnu Hibbin Nabi. Kekasih Nabi, putranya kekasih Nabi. Ya, yaitu putranya Zaid bin Harithah. Yang mana Zaid bin Harithah itu dahulunya pernah menjadi anak angkatnya Rasulullah dan dibinkan kepada Rasulullah. Sehingga mereka tidak menyebut Zaid bin Harithah, tetapi mereka dahulu menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, karena dulu bila mengadopsi anak, mengangkat jadi anak, maka anak tadi akan otomatis menjadi dibinkan kepada ayah angkatnya. Nah, kemudian at-tabanni dalam hukum Islam disebut tabanni, mengangkat anak dan menjadikan nasabnya kepada ayah angkat diharamkan. Boleh mengangkat anak, boleh, ya, tetapi binnya itu tak boleh dihilangkan, harus dibinkan kepada orang tua yang sebenarnya. Maka Zaid yang tadinya Zaid bin Harithah kemudian diangkat menjadi anak Nabi, digelari menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian ketika turun keharaman maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, turun ayat tersebut, maka kembali Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Nah, daripada Zaid bin Harithah ini melahirkan seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini yang meriwayatkan hadis yang kita kongsikan. Usamah bin Zaid pernah satu hari datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usamah bin Zaid datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Usamah berkata, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, lam araka tasumu min syahrin, ma tasumu fi Sya'ban." Kata Sayyidina Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, saya tak pernah nampak baginda Nabi berpuasa di suatu bulan dalam sepanjang tahun selain Ramadan melebihi puasa Nabi di bulan Sya'ban. Saya tengok baginda Nabi di bulan Sya'ban ini selalu banyak berpuasa, lebih daripada puasa-puasa Nabi di bulan-bulan yang lain." Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perputaran 1 tahun selain daripada bulan Ramadan, tidak ada baginda Nabi berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa Nabi di bulan Sya'ban. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahkan Nabi itu berpuasa, ya, Sya'ban kullah. Nabi berpuasa bulan Sya'ban hampir penuh semua. Hampir, ya, kalau Sya'ban itu 29 hari atau Sya'ban 30 hari, mungkin Nabi berpuasa lebih daripada 25 hari. Lebih daripada 2/3-nya, ya, lebih daripada 2/3-nya Nabi SAW berpuasa. Sehingga kan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah menyatakan satu kenyataan bahwa, ya, aku selalunya mengqadha puasa bulan Ramadan, selalunya aku akan mengqadhanya pada bulan Sya'ban. Ya, bila ada di bulan Ramadan aku tertinggal 1 puasa karena kemunduran, ya, maka aku akan mengqadha puasa tersebut bila bukan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi aku akan mengakhirkan qadha tadi sehingga masuk bulan Ramadan.
Apa hikmahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengqadanya pada bulan Ramadan, tuan-tuan? Maaf, mengqadanya pada bulan Sya'ban sebelum Ramadan tiba? Ternyata salah satu hikmahnya karena di sepanjang waktu yang lain beliau ingin fokus khidmat kepada Rasulullah. Sedangkan di bulan Sya'ban Nabi pun banyak puasa. Maka hari-hari di mana Sya'ban itu Nabi berpuasa, Sayyidatuna Aisyah pun berpuasa, dan puasa Nabi, puasa sunnah, puasa Sayyidatuna Aisyah, puasa qadha. Oleh itu, puan-puan ya muslimat yang mana mungkin tengok Ramadan tahun lepas ada tak qadha puasa? Bila ada, ya tengok sudah dibayar atau belum, sudah diqadha atau belum. Kalau belum, sila mengqadhanya sebelum Ramadan tiba. Tuan-tuan pula, kita sebagai pemimpin keluarga, pastikan, ingatkan, tanya istri kita, tanya anak perempuan kita. Karena anak perempuan selama belum menikah, itu adalah tanggung jawab kita. Berbeza dengan anak lelaki. Anak lelaki itu kata para ulama, tanggung jawab kita sehingga anak itu balik. Adapun anak perempuan, selama dia belum nikah, selama itu adalah tanggung jawab seorang. Tanya, apakah ada qadha atau tidak? Kalau ada, sudah diqadha atau belum? Kalau belum, agar diingatkan ya, supaya sebelum Ramadan tahun ini datang, agar qadhanya tadi diselesaikan. Masya Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali kepada hadis Sayyidatina Usamah. Jadi kata Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau berpuasa di bulan sepanjang tahun seperti puasa engkau pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya yang masyhur riwayat Imam Nasa'i dan juga riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang mana ramai manusia lalai daripada mengagungkannya, lalai daripada memuliakannya, lalai daripada mengistimewakannya. Kenapa? Karena dia jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maaf, di bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang memuliakannya, orang mengagungkannya. Masya Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu pertama adalah termasuk daripada Asyhurul Hurum, termasuk daripada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rajab adalah Asyhurul Hurum yang paling utama. Yang kedua, di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu adalah bulan Isra Mi'raj, sehingga Masya Allah orang ramai membuat majelis-majelis sambutan ya, memuliakan bulan ini. Kenapa? Karena mengingati ya, sehingga di zaman kita orang memuliakan bulan ini dengan di bulan Rajab dengan melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj ya. Bulan Rajab juga Masya Allah ya, orang-orang memuliakannya dengan apa? Meningkatkan istighfar, meningkatkan ketakwaan, meninggalkan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan peperangan dan lain sebagainya. Bulan Ramadan apalagi? Ya, Masya Allah, bulan Ramadan bulan pahala dilipat gandakan, yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali ganda ibadah wajib bulan yang lain. Ya, Masya Allah, sehingga bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Quran, sehingga orang-orang Masya Allah membaca Quran, puasa di siang hari, malam dengan ibadah, tilawah Quran, qiyamul lail, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena paham betul tentang kemuliaan Ramadan. Nah, tetapi ramai orang yang melupakan bulan Sya'ban. Nah, maka kata baginda Nabi SAW, itu yang pertama. Ya, bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang mulia, tak kalah mulianya daripada bulan Ramadan dengan bulan Rajab. Kalau bicara mulia, iyalah Ramadan lebih mulia. Ya, kemudian di bawahnya Rajab. Tetapi Masya Allah, Sya'ban juga memiliki kemuliaan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ada perkara-perkara yang di bulan Sya'ban tidak ada pada bulan yang lain. Atau ada peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa agung, ya, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi hanya pada bulan Sya'ban. Adapun peristiwa yang dahulu, ya, peristiwa agung bersejarah yang berlaku pada bulan Sya'ban. Satu, bulan Sya'ban itu merupakan bulan perpindahan arah kiblat. Bulan Sya'ban merupakan bulan perpindahan arah kiblat.
Ya, pada saat Nabi SAW berada di Mekah, kiblat itu masih ke Masjidil Aqsa. Ketika baginda Nabi SAW selepas Isra dan Mi'raj, ya 1 tahun terakhir sebelum Nabi ke kota Madinah, ketika ibadah di situ pun menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Ketika baginda Nabi SAW sampai ke kota Madinah, sholat bersama para sahabat, tak kurang kata para ulama, 17 bulan 3 hari. Baginda Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis. Berapa? 17 bulan 3 hari. Kenapa disebut 17 bulan 3 hari? Karena pada saat Nabi SAW sampai ke kota Madinah itu pada tarikh 12 Rabiul Awal. Tarikh berapa? 12 Rabiul Awal. Saat perubahan kiblat daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram itu pada tarikh 15 Sya'ban tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nah, daripada bulan Rajab itu, daripada Nabi SAW sampai ke kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal sampai Rabiul Awal tahun depan 1 tahun 12 bulan. Kemudian tambah Rabiul Tsani, Jumada Ula, Jumada Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah, menjadi 17. Nah, Sya'bannya tarikh 15. Jadi 17 bulan 3 hari. Nah, itu proses perubahan kiblat. Dan ini Masya Allah, proses perubahan kiblat ini itu berlaku kepada baginda Nabi ya, karena kekuatan keinginan baginda Nabi yang besar agar kiblat itu dipindahkan ke kiblat datuk moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, antara riwayat disebutkan asbabun nuzul. Ya, asbab nuzul kenapa kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi sangat berharap. Allah firmankan dalam Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Wahai Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat ya, naik turunnya pandanganmu ke langit. Ya, karena menginginkan agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan memindahkan kiblat ke arah yang kau inginkan, yakni Masjidil Haram. Asbab musababnya lebih ingin supaya kiblat itu dipindahkan. Dalam kitab Asbabun Nuzul, kitab tafsir disebutkan bahwa ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Madinah itu dipenuhi oleh orang Yahudi. Madinah dipenuhi oleh orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW mengajak mereka untuk iman kepada Allah dan menentang ajaran Yahudi, menolak ajaran Yahudi, membantah ajaran Yahudi. Tetapi Masya Allah, orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi, mencemooh baginda Nabi. Kenapa? Kata mereka, "Wahai Muhammad, peliklah awani, kamu membantah agama kami, kamu mengajak kami beriman kepada Tuhanmu, ya, mengajak beribadah, ya, meninggalkan agama kami, tapi urusan kiblat awak ikut kiblat kami, urusan kiblat kamu ikut kiblat kami, yaitu Masjid Aqsa." Masya Allah. Maka atas dasar itu Nabi ingin sekali agar kiblat itu dipindahkan, dan Allah ijabah setelah berapa lama tuan-tuan? 17 bulan 3 hari. Masya Allah. Maknanya apa? Ini pengajaran juga bagi kita. Jadi kalau kita berdoa, mohon kepada Allah tuh jangan kita berdoa sekarang berdoa kok belum diijabah oleh Allah. Belum diijabah juga Rasulullah 17 bulan 3 hari. Keinginan baginda Nabi baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskanlah berdoa, teruskanlah meminta. Doa adalah ibadah, doa adalah mukul ibadah. Bahkan doa itu adalah tanda kalau kita itu ya memasrahkan segala kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut doa itu mukul ibadah, inti ibadah. Ya. Nah, dan yakinilah doa kita pasti diijabah. Nah, tapi tempatnya, waktunya ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, kejadian yang besar yang berlaku pada bulan Sya'ban adalah pemindahan kiblat. Yang kedua, di bulan Sya'ban yang sama, tahun kedua Hijrah, ada proses, ada pemindahan kiblat. Di bulan Sya'ban yang sama, Allah wajibkan fardu puasa. Ya, Allah wajibkan puasa
Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua, artinya di tahun yang sama dengan dengan proses pemindahan kiblat. Jadi kalau proses pemindahan kiblat tadi pada tahun ke-15, maka dikatakan kewajiban Ramadan itu adalah pada minggu terakhir daripada bulan Sya'ban, atau beberapa hari terakhir daripada bulan Sya'ban tahun kedua. Yang pada awalnya ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi SAW berpuasa, yang puasa fardu itu adalah puasa hari Asyura. Maknanya Nabi SAW satu kali berpuasa hari Asyura. Nabi SAW pada saat sampai ke kota Madinah bulan Rabiul Awal, sampai jumpa bulan Muharram. Ketika sampai bulan Muharram, Nabi tengok orang-orang Yahudi puasa pada tahun ke-10. Maka Nabi tanya, kenapa orang-orang Yahudi puasa? Mereka orang bangsa Yahudi mengatakan bahwa ini adalah hari kemenangan bagi kami, hari besar, hari bersejarah, hari di mana Nabi Musa selamat, dan hari di mana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Maka sebagai tanda syukur kami kepada Allah, ya, tanda syukur kepada Tuhan kami, kata mereka, kami berpuasa untuk merayakan kemenangan tersebut. Masya Allah. Maka Nabi SAW katakan, Nabi Musa minkum, kami lebih layak lagi untuk meraihkan keselamatan Nabi Musa. Ya, Masya Allah. Maka Nabi SAW pun puasa pada hari Asyura, dan Nabi perintahkan sahabat semua puasa hari Asyura, dan inilah puasa yang diwajibkan pada saat itu. Puasa ini adalah puasa yang diwajibkan. Wa amara bisyami, Nabi memerintahkan secara fardu puasa syahr bulan hari Asyura. Nah, lalu ketika bulan Sya'ban, beberapa bulan setelahnya datang kewajiban puasa Ramadan, maka dihapuskan kewajiban puasa Asyura dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan, berbicara tentang kenapa Nabi puasa di Asyura. Karena tadi mengikuti atau meraihkan kemenangan Nabi Musa. Masya Allah. Ternyata pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW juga diajarkan oleh malaikat Jibril. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi disuruh berhenti, diperintahkan berhenti di 3 tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Melaksanakan ibadah. Yang pertama, Nabi diperintahkan untuk sholat. Setelah sholat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, tahu wahai Muhammad, engkau berada di mana? Nabi katakan tidak. Maka kata malaikat Jibril, kamu sedang berada di Yathrib atau Thaibah, tempat yang kamu kelak akan berhijrah ke tempat tersebut, yakni Madinah Al-Munawwarah. Selepas itu Nabi dibawa berjalan, kemudian meneruskan perjalanan dengan buruknya sampai satu tempat. Nabi disuruh berhenti, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, malaikat Jibril tanya dengan pertanyaan yang sama, tahu tak engkau berada di mana wahai Muhammad? Nabi katakan tidak. Kata malaikat Jibril, sungguh kamu saat ini sedang berada di Bukit Tursina, bukit tempat di mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan, dan kemudian diperintahkan untuk berhenti dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat ditanya, di mana engkau tadi sholat? Nabi SAW katakan tidak tahu. Ya, maka malaikat Jibril katakan, sungguh kamu tadi sebentar tadi kamu sholat, yaitu sholat di mana? Sholat di Baitul Laham, tempat bersejarah bagi tempat bersejarah bagi Nabi Isa, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Masya Allah. Tempat-tempat bersejarah, waktu-waktu bersejarah, ternyata Masya Allah mendapat perhatian besar di dalam agama ini. Maka masuk dalam kategori ta'zim hurumatillah, ta'zim sya'airallah, menta'zim, memuliakan, mengagungkan syiar daripada agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk daripada yang menunjukkan kepada ketakwaan yang ada dalam diri seseorang. Insyaallah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini merupakan bulan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beberapa riwayat menyatakan, ulama menyatakan di dalam kitabnya dengan dalil-dalil dan lain sebagainya. Ramai di antara mereka mengatakan bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ini ayat ini kata para ulama itu turunnya adalah di mana? Pada bulan Sya'ban. Antara ulama yang menyebutkan bahwa ayat ini turun pada bulan Sya'ban yaitu Imam Ibnu Abi Shaib Al-Yamani. Antaranya juga Imam Syihabuddin Al-Qustulani, termasuk juga Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar daripada Abu Dzar Al-Harawi, bahwa kata mereka ayat ini perintah atau ayat yang mengabarkan tentang sholawat Allah dan malaikat kepada Nabi dan perintah Allah kepada kaum muslimin untuk berselawat kepada baginda Nabi. Ini ayat turunnya pada bulan Sya'ban. Maka Masya Allah, sepatutnya kita jadikan bulan ini bulan untuk kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama kita katakan Syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah bulan istighfar, bulan untuk kita ya mohon ampun kepada Allah. Wa Sya'ban syahrus sholati ala Nabi. Sya'ban itu bulan selawat kepada Nabi. Wa Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Ungkapan lain mengatakan Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai. Apa yang akan kita tuai di bulan Ramadan? Kita ingin menuai rahmat Allah, kita ingin menuai ampunan Allah, kita ingin menuai kebebasan daripada neraka Allah, kita ingin menuai Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ingin menuai hidayah dan taufik daripada Allah untuk kita meningkatkan ibadah ketakwaan di sepanjang Ramadan. Dan Masya Allah, untuk mendapatkan itu semua, ya, kalau itu yang ingin kita tuai, maka mestilah di bulan Rajab kita menanami istighfar, menanami diri kita, membedah dada kita dengan istighfar dan taubat. Kemudian masuk di bulan Sya'ban, disirami diri kita dengan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, hati kita sudah bersih, hati kita sudah suci, jiwa kita sudah sudah sehat, rohani kita sudah sehat, sehingga daripada hati yang bersih, hati yang kuat, hati yang sehat, hati yang suci ini akan memberi kekuatan kepada seluruh anggota fisik kita yang lain. Memberi kekuatan kepada mata untuk mudah bangun malam, memberi kekuatan kepada tangan untuk berinfak dan bersedekah, memberi kekuatan kepada lisan untuk baca Quran, memberikan kekuatan kepada telinga untuk mendengar majelis ilmu, mendengar tilawah Al-Quran, memberi kekuatan kepada kaki untuk melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah, ke masjid, ke surau untuk berjamaah sholat fardu dan juga tarawihnya. Akhirnya seseorang yang anggota tubuh badannya dapat ditundukkan untuk melakukan ketaatan, dialah orang yang berjaya, yang menuai ampunan Allah, rahmat Allah, Lailatul Qadar dan keutamaan. Ingat tuan-tuan, Ramadan, kemuliaan Ramadan itu didapat bukan hanya sekedar, bukan didapat hanya karena jumpa Ramadan dapat rahmat Allah, jumpa Ramadan dapat ampunan Allah, jumpa Ramadan dapat ini, dapat itu. Tidak. Kata para ulama, yang akan dapat kemuliaan Ramadan adalah mereka yang dapat memanfaatkan Ramadan untuk ibadah. Karena Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis, orang jumpa Ramadan tetapi dia menyia-nyiakan peluang Ramadan tadi, tak ibadah kepada Allah, tetap dalam kelalaiannya, tetap dalam kesia-siaannya, sehingga Ramadan berakhir dalam keadaan tak dapat ampunan Allah. Nabi katakan bahwa syaqi, orang yang seperti itu orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Asyaqi, orang yang celaka, man adraka Ramadan, orang yang jumpa Ramadan tetapi berakhir Ramadan tanpa dapat ampunan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa seseorang itu jumpa Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah, tak dapat rahmat Allah, tetap dalam kelalaian dan kesia-siaannya? Mungkin sebabnya ketika di Rajab kurang istighfar, kurang taubatnya, ketika di bulan Sya'ban kurang salawatnya, bahkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban mungkin banyak maksiatnya, sehingga kemaksiatan itu menggelapkan hatinya, kemaksiatan itu membusukkan hatinya. Akhirnya masuk Ramadan dalam keadaan jiwanya kotor, jiwanya rosak. Akhirnya anggota tubuh badan yang lain sukar untuk ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Baik, kembali bulan Sya'ban, 10 menit lagi insya Allah, sambil kita menunggu waktu duha. Ya, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu isyraq sudah masuk. Dari isyraq ke waktu duha sekedar satu tumbak yang ditafsirkan oleh para ulama 16-17 menit setelah waktu syuruk, baru kita boleh sholat duha. Ya, pahalanya siapa zikir lepas subuh sampai waktu isyraq, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah matahari naik, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Semoga kita mendapatkan bahagian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ya, berbicara tentang sholawat, jelas ya bahwa sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan untuk meraih kejayaan dunia dan akhirat, keberkatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, saya tak akan baca kelebihan sholawat. Saya akan kongsikan beberapa kisah yang disebutkan di sini oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang orang-orang yang masya Allah mendapatkan keberkatan berkat sholawatnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, masya Allah. Yang pertama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dengan kemuliaannya, dengan kitab-kitabnya, dengan madhabnya, dengan masya Allah murid-muridnya, dengan amal jariyah berupa ilmunya, ternyata kata Imam Syafi'i, beliau mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkatan ya di akhirat itu berkat sholawatnya kepada Nabi yang ditulis di dalam kitab atau Al-Risalah. Di sini dikatakan ada seseorang, Abu Bayan Al-Asfahani, bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam mimpinya beliau tanya kepada Rasulullah, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana keadaan daripada Imam Asy-Syafi'i? Apakah Rasulullah SAW memberikan keistimewaan khusus kepada Imam Syafi'i karena dia ulama besar, apalagi Imam Syafi'i daripada keturunan ataupun daripada satu nasab dengan Rasulullah SAW? Maka masya Allah ya, Imam Syafi'i ya, Rasulullah SAW katakan, "Na'am, sa'altu Rabbi alla yuhasib." Aku pernah minta kepada Allah agar Allah tidak menghisab Imam Syafi'i. Maka aku pun tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Imam Syafi'i itu tidak dihisab? Engkau doakan supaya tidak dihisab. Apakah karena ilmunya? Apakah karena madhabnya? Apakah karena ibadah ini dan itunya?" Maka Rasulullah SAW katakan dalam mimpi tersebut, tidak. Itu semua adalah sebab apa? Sebab karena satu sholawat yang beliau tulis di dalam kitabnya, satu sholawat yang sebelumnya tak pernah orang membaca sholawat dengan bacaan tersebut, yaitu sholawat yang beliau tulis di dalam kitabnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun. Ya Allah, curahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad setiap kali ada orang zikir mengingat Rasulullah. Wa ghafala an dzikril ghafilun, dan setiap kali orang lalai atau sejumlah orang yang lalai daripada mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbab salawat ini ya, maka Imam Syafi'i didoakan, dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah agar tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Satu lagi, ada seseorang di sini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lupa ceritanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, di sini diceritakan ada seorang daripada ulama, masya Allah, bahwa beliau itu bermimpi bahwa beliau itu Imam Ahmad, masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nak sebut ceritanya supaya jelas. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, masya Allah. Ada seorang daripada hamba Allah, seorang ulama namanya, sebut namanya tak dapat dalam kitabnya di bawah namanya.
Baik, dan ada seorang ulama, masya Allah, dia bermimpi bahwa jiran tetangganya itu, masya Allah, ketika ada seorang bermimpi, dalam mimpinya dijumpakan dengan seorang jirannya. Maka jiran tersebut, masya Allah, saat itu sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya, ta'ajjajat lisanuh, tiba-tiba lisannya kalu, tak mampu untuk menjawab. Maka pada saat itu dua malaikat Munkar Nakir ini sudah murka. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, tidak bisa menjawab. Akhirnya malaikat tadi hampir saja akan menghadapnya, akan menghukumnya, akan memukulnya. Masya Allah, tiba-tiba datang, masya Allah, ada seorang yang sangat-sangat tampan, ada seorang yang sangat-sangat wajahnya munawwar, wajahnya sangat bercahaya. Lalu pemuda tadi atau orang tersebut datang mendekati malaikat tadi, ya, dan menahan malaikat tadi daripada melakukan siksaan atau adab atau pukulan kepada jiran yang dimimpikan oleh orang soleh ini. Maka jiranku itu, kata orang soleh ini, jiranku itu bertanya, wahai fulan, siapakah engkau? Ya, maka masya Allah, orang tersebut katakan, aku ini adalah sholawatmu kepada Rasulullah. Aku ini adalah selawatmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan daripada sholawat tersebut, dan aku datang ke sini untuk menjadi pelindung dan penjagamu. Masya Allah. Ini barokah sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hari ini tuan-tuan, hari Jumat, hari yang sepatutnya kita memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang banyak salawatnya, kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku, khususnya pada hari Jumat. Orang yang paling hampir denganku kelak pada hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawatnya kepadamu. Adapun salawat untuk kehidupan dunia ini juga tak kalah manfaatnya sangat besar, ya. Manfaat sholawat kepada Rasulullah SAW untuk kehidupan dunia ini amat besar. Satu riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, apabila engkau memperbanyakkan sholawat kepadaku. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Rasulullah akan memperbanyak sholawat kepada Nabi. 1/3 waktunya untuk sholawat. Kata Nabi, tambah lagi. Kalau kamu tambah bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, aku akan tambah setengah daripada waktu untuk sholawat kepada Nabi. Sampai akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, aku akan jadikan seluruh waktuku khusus untuk salawat kepada baginda. Maka baginda Nabi menjawab, idzan tukfahamu, kalau begitu segala keinginan kamu akan dicukupkan oleh Allah, segala hajat-hajat kamu akan dikabul oleh Allah, wa yughfar dzanbuk, segala dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Idzan yukfahamu, yang cakap bahwa dengan salawat itu akan menjadi asbab kemudahan hidup kita. Tentunya segala hajat-hajat kita siapa? Rasulullah. Seorang yang tidak berkata kecuali wahyu, seorang yang ucapannya pasti menjadi, dan itu harus kita yakini, ya. Apalagi semalam kita, bulan lepas, seminggu yang lepas, kita baru banyak memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah cerita tentang Rasulullah. Isra Mi'raj adalah tentang keyakinan Abu Bakar terhadap ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digelari As-Siddiq karena Abu Bakar sangat mempercayai kalam Rasulullah. Kalau Nabi yang cakap lebih dahsyat daripada peristiwa Isra pun, kata Abu Bakar, aku akan percaya. Nah, ini keyakinan yang harus ada dalam jiwa setiap orang beriman. Kalau Nabi yang cakap, yakin. Jadi cuma nak yakin, nak solawat kita itu berkesan, kena istiqomah. Karena istiqomah. Saya pernah, masya Allah, menjumpai satu kisah di madrasah kami, di madrasah tempat kami belajar dulu, ya, kisaran tahun 2007-2008, di Pondok Pesantren Al-Madani di Kuningan, Jawa Barat. Lalu selepas itu saya meneruskan belajar di Pondok Syekh Nuruddin 2008 sehingga 2012. Nah, masa di Pondok Al-Madani itu satu kejadian, ada orang kena rasuk, ada seseorang kena rasuk. Maka masya Allah, pelajar-pelajar itu oleh sebagian pengurus madrasah, ada yang baca Yasin, ada yang baca surah Jin, ada yang baca surah Al-Waqiah, ada yang baca ayat-ayat pilihan, manzil. Tapi jin itu sampai 1 jam lebih tak keluar. Dan qadarullah, pada hari itu ada orang tua pelajar
ya daripada Jawa, orang tua pelajar itu datang berkunjung, dia tengok di pejabat itu kenapa ramai semua orang, maka diceritakan ada orang kena rasuk dan di rupiah dia baca ini tak keluar dari jin, maka dia meminta izin untuk mengobati, merawat orang tersebut. Maka masya Allah tuan-tuan, saya menyaksikan dengan kepala sendiri, masa dia masuk ke pejabat, ya maka dia pegang daripada ibu jari kaki daripada orang kena rasuk tadi. Dia pegang baru cakap, ya kamu keluar daripada hamba Allah ini, daripada tubuh hamba Allah ini. Kalau tidak, saya bacakan salawat kepada Rasulullah. Kalau tidak, saya akan bacakan salawat. Ya, kalau tidak, kalau kamu tak mau keluar, saya akan bacakan salawat kepada Rasulullah. Maka jin itu terus keluar. Jin itu terus keluar. Maka masya Allah, setelah kejadian itu kita tanya kepada anak, kepada orang tersebut. Kita tanya kawan kita, masya Allah, bang, mohon maaf nih, ayah antum nih hanya setakat cakap saya akan sholawat tak keluar, saya baca sholawat. Kenapa jin itu boleh keluar? Berapa kali sholawatnya? Kata anaknya, kata kawan tuh, dia diam, tak mau jawab pas awalnya. Lalu setelah itu dia jawab, ya ayah saya tuh sudah istiqomah sholawat berpuluh-puluh tahun. Sudah istiqomah. Jumlahnya wallahu a'lam berapa, tapi sudah istiqomah sungguh dengan bacaan salawat. Sehingga masya Allah katanya apabila ingin menyelesaikan ada masalah apa-apa, selalunya diselesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur bacaan salawat. Masya Allah. Ini kesan daripada bacaan salawat kalau sudah diistiqomahkan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Terakhir tuan-tuan, masya Allah, ini yang tak kalah penting, bahwa di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana, ya, ini hadis sambungan daripada Sayyidina Usama bin Zaid. Saat Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa banyak di bulan Sya'ban? Kata Nabi, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkan amalan kepada Allah, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, dan aku ingin saat amalan itu dihantar kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, aku tercatat dalam golongan orang yang berpuasa. Itulah hikmahnya, rahasianya kenapa bulan Sya'ban Nabi puasa, karena di bulan Sya'ban ini adalah ada hari, ada malam di mana amalan kita sepanjang satu tahun dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan di dalam riwayat Ardul A'mal, melaporkan amalan, buku catatan amal kepada Allah, ada laporan harian. Dalam laporan harian ini disebutkan ada 3. Pertama di waktu pagi, waktu subuh. Yang kedua di waktu asar. Dan yang ketiga ketika setelah tenggelam matahari. Dikatakan oleh baginda Nabi, setelah zawal itu, ya Nabi SAW setelah zawal akan sholat sunnah 4 rakaat dan berdoa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau berdoa pada waktu ini? Kata Rasulullah, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka, amal-amal manusia dihadapkan kepada Allah, dan aku berharap doa-doaku diijabah oleh Allah. Maka oleh itu, masya Allah, seboleh mungkin usahakan untuk subuh, asar, dan zuhur untuk kita, ya, datang setelah azan, sempat untuk sholat qobliyah, dan kemudian berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah, apatah lagi pada 3 waktu tersebut. Ada yang kedua, mingguan. Laporan mingguan itu 2 hari, yaitu pada hari Isnin dan juga hari Kamis. Makanya Nabi juga pada hari Isnin dan hari Kamis berpuasa. Masya Allah. Ini, ya, kabar ini memberi isyarat kepada kita agar bagaimana kita merasa malu. Tiap hari amalan kita dihadapkan kepada Allah. Tiap minggu ada amalan kita dihadapkan kepada Allah. Tiap bulan pula, tiap tahun pula, ya, di nisfu Sya'ban nanti akan dihadapkan amal kita kepada Allah. Maka kita patut merasa malu kalau saat buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah, ternyata di dalamnya banyak perkara-perkara maksiat, perkara-perkara lalai, perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kita azamkan, kita niatkan bagaimana tiap-tiap hari kita, tiap-tiap minggu kita, ya malam nisfu Sya'ban nanti, bagaimana ketika buku catatan amal kita dihadapkan kepada Allah dalam keadaan Allah memandangnya dengan pandangan ridha, pandangan yang akan menjadi asbab rahmat ampunan bagi kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin setakat itu yang bisa dikongsikan. Yang baik datang daripada Allah, segala kekurangannya daripada diri kami sendiri. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat dan dapat kita mengamal dan menyampaikannya insya Allah. Baik,
Sebelum mengakhiri majelis ini, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih sampaikan kepada pihak pengurusan masjid yang sudi kembali menjemput, memberi ruang dan peluang kepada kami. Silap di kali ketiga sampai di Masjid Bantuan. Alhamdulillah, terima kasih dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jumpakan kita pada masa-masa yang akan datang insyaallah. Yang keduanya tuan-tuan, tak jemu-jemu saya mengajak, mengalu-alukan kepada tuan-tuan untuk terus membantu madrasah kami untuk pesantren Darul Ansor di Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Di belakang kita disediakan tabung bagi tuan-tuan yang berhajat ingin memanfaatkan peluang Jumat pertama pagi, Jumat pertama dari bulan Sya'ban untuk berinfak, insyaallah pahala dilipat gandakan oleh Allah. Di belakang sila masukkan dalam tabung yang disediakan. Semoga infak tuan-tuan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, Masya Allah, ini di depan gambar madrasah pada 30 Maret 2023. Dan ini gambar terbaru tuan-tuan, gambar 12 hari bulan Januari 2024. Ada perbedaan alhamdulillah, di mana bangunan kita untuk asrama 3 tingkat sudah kita siapkan. Hanya saja pintu tingkap dan juga elektrik belum dipasang lagi, insyaallah setelah bulan ini kita akan selesaikan. Dan yang kedua, di belakang masjid ini, belakang masjid kita juga sudah naikkan bangunan untuk rumah guru dan sekarang sedang tahap finishing. Dan kita harapkan sebelum Ramadan atau last masa Ramadan itu dapat kita selesaikan pembinaannya sehingga bulan Syawal masa pelajar baru datang, guru baru datang, bangunan ini sudah dapat digunakan. Insyaallah. Maka bagi tuan-tuan yang berhajat untuk membantu pembinaan madrasah atau wakaf untuk madrasah di pagi Jumat yang mulia ini, depan kita sediakan sijil wakaf. Satu lot wakafnya ADM 50. Tuan-tuan niatkanlah wakaf untuk diri sendiri, niatkanlah wakaf untuk mak ayah. Insyaallah dengan wakaf niat mak ayah, di dalamnya ada pahala amal jariah, di dalamnya ada pahala berbakti kepada mak ayah yang sudah tiada. Yakini pasti sampai pahalanya kepada mereka, manfaat untuk mereka, dan di dalamnya insyaallah akan menjadi asbab keberkahan bagi harta dan famili kita. Yang nak buat, yang berhajat nak buat wakaf tadi boleh seperti biasa, nak buat secara tunai boleh berhubung dengan kami terus, atau yang nak buat secara bank-in boleh nanti ambil sijil wakafnya, boleh bila-bila masa tuan-tuan buat. Nah, tiba di rumah kah, lepas sholat Jumat kah, besok kah, bila-bila masa. Semoga niat baik tuan-tuan diterima oleh Allah, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan, tunaikan segala hajat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman warzuqna al-fahma wa waffiqna lil amal. Ya qadhiyal hajat ya mujibad da'wat fi hawaijana, ya Allah tunaikan segala hajat kami, hajat mayah kami, hajat guru-guru kami, hajat madrasah kami Darul Ansor, hajat madrasah sahabat-sahabat kami, dan hajat mereka yang membantu madrasah kami. Mudahkanlah, tunaikan segala hajat, hajat dunia, hajat akhiratnya. Istajib do'ana, kabulkan segala doa-doa kami bijahi nabiyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.